Masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik gelombang protes pemerintah terus bergulir. Sekarang kita ada penelpon, ada Pak Arpat di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arpat. Silakan Pak Arpat. Ya, mohon maaf singkat saja kita terbatas. Jadi pertama-tama kami menyampaikan berterima kasih adik-adik mahasiswa melakukan aksi, boleh dikatakan di seluruh Indonesia, bahwa ini gelombang protes menyangkut masalah undang-undang revisi KPK. Dan pemerintah daerah maupun pusat ini perlu membuka lebar-lebar matanya dan mendengar suara aspirasi adik-adik mahasiswa, bahwa inilah gelombang protes yang betul-betul menyuarakan suara rakyat. Itu pertama. Dan yang kedua, kami sebagai masyarakat juga tidak begitu simpati terhadap aparat keamanan yang begitu kejam. Saya mengatakan bahwa begitu kejam karena memang kalau kita lihat tindakan-tindakan kepolisian kepada adik-adik mahasiswa itu tidak bersahabat, memburu sampai di masjid, tidak membuka sepatu. Itu boleh dikatakan bahwa kita tidak, apapun alasannya itu, kita tidak bisa membenarkan itu. Dan mudah-mudahan ini Kapolda yang baru bisa mendengar suara rakyat, bahwa adik-adik mahasiswa ini jangan dikasih seperti binatang dipukul. Iya, mungkin aparat keamanan bisa lihat itu di Papua. Itu bisa kau tembaki di sana, itu pemberontak. Ini adik-adik mahasiswa di sini bukan pemberontak, dia menyuarakan suara rakyat. Itu mungkin, Pak. Baik. Yang bisa kami sampaikan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arpat. Saudara Aksa, ini bagaimana agar bisa menjamin nanti dari demonstran UNM Makassar betul-betul menjaga niat aksi damainya, tidak tersusupi atau tidak terprovokasi terhadap oknum-oknum yang tidak diketahui dari mana asalnya? Ya, kalau sebetulnya dalam kondisi yang seperti itu, kita tidak bisa menjamin hal-hal yang kemudian tidak bisa dihindari. Tapi seyogyanya aparat dalam hal ini sebagai pengayom masyarakat tentu punya metode-metode yang kemudian lebih bersahabat kepada teman-teman mahasiswa. Ya. Tapi dalam kondisi itu memang ada dugaan bahwa ada perintah bahwa untuk dalam kondisi itu ada perintah untuk membubarkan secara paksa demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa. Nah, padahal demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini kampus-kampus yang ada di Makassar, karena saya Universitas Negeri Makassar itu banyak ditemani oleh kampus-kampus lain, itu berasal dari keresahan-keresahan dari rakyat. Nah, seharusnya aparat kepolisian bisa melihat fenomena ini, bahwa kawan-kawan dari mahasiswa itu sudah dibekali ilmu pengetahuan di kampus, sudah dilengkapi argumentasi yang kemudian akan disampaikan nantinya. Seharusnya tidak dihadiahi pukulan, tindakan represif dan sebagainya, dan bahkan ini bisa mencederai nilai-nilai hak asasi manusia dan kemudian nilai-nilai demokrasi yang kemudian dilegitimasi di negeri ini. Baik, rencananya kapan dari UNM Makassar akan kembali menyuarakan aspirasinya? Ya, tentu ketika pemerintah pusat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan mahasiswa, maka akan terjadi letupan-letupan besar di beberapa, dan bukan hanya di Makassar, beberapa kota, bahkan seluruh kota yang ada di Indonesia akan melakukan gerakan-gerakan besar. Karena kita lihat bahwa selama ini gerakan mahasiswa itu mendapatkan empati dari masyarakat. Namun hari ini bisa kita lihat
simpati dari masyarakat itu kemudian sangat kita rasakan sampai hari ini terus memberikan support kepada mahasiswa. Ya. Ya. Baik, harapannya Aksa sekaligus closing statement. Ya. Harapan yang pertama tentunya pemerintah pusat dalam artian Presiden Jokowi dan wakilnya mendengarkan dan membuka lebar telinganya untuk mendengar aspirasi dari mahasiswa dan rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seharusnya mentaati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan produk perundang-undangan yang kemudian harus mendengarkan atau kemudian diuji publikkan terlebih dahulu, lalu kemudian diterapkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, dari BEM UNM sendiri meminta pertanggungjawaban pihak aparat kepolisian yang kemudian diduga melanggar hak-hak asasi manusia dari teman-teman mahasiswa, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap teman-teman yang kemudian dioperasi dan mengalami luka-luka. Dan yang keempat, memastikan bahwa Kapolda Sulawesi Selatan itu kemudian bisa mengontrol aparat kepolisian ketika teman-teman berdemonstrasi, sehingga jalannya aksi demonstrasi bisa baik dan kita sama-sama bisa menikmati nafas-nafas demokrasi yang kemudian hadir di negara ini. Baik, Pak, harapan closing statement, mohon maaf singkat saja, kita sudah di ujung. Saya closing statement saya adalah karena memang aspirasi ini sudah dipilih mahasiswa, makanya di unjuk rasa atau demonstrasi, dan itu bukan secara terlarang. Dan bahkan itu adalah konstitusi, sehingga menurut saya adalah semestinya itu diberikan space, diberikan ruang yang baik, dilindungi, dan tidak diganggu, ya, supaya narasi-narasi intelektualnya itu bisa keluar, narasi akademik itu bisa keluar. Baik. Itu harapan saya. Baik, kalau Pak Adnan, Pak, silakan. Ya, harapan saya pikir ya DPR pusat segera mengambil kebijakan dan memanfaatkan kembali kepercayaan dari masyarakat agar segera melakukan perubahan-perubahan gitu. Dan juga saya berharap kepada Presiden agar segera mengeluarkan Perpu tentang KPK, karena ini adalah biang kerok permasalahan yang terjadi sekarang. Sudah banyak terjadi korban, ya bahkan ke kabupaten-kabupaten. Kedengarannya sampai ke kabupaten, ke Bone dan beberapa tempat, ke Palopo dan beberapa kabupaten itu sudah meluas gitu. Ya, modelnya masif, ya hampir menyerupai kejadian tahun 98. Nah, saya berharap sesegera mungkin Bapak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu, ya untuk mengantisipasi semakin meluasnya kondisi sebelum sampai menelan korban anak bangsa ini gitu. Karena kedepannya pasti ini akan masih panjang kalau itu tidak dicermati. Semoga pemerintah segera mengambil tindakan cepat yang mana bisa meredam emosi dari bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Adnan Nasution selaku pengamat dan kebijakan. Dan saya sedikit juga tambahan sedikit bahwa kami juga berharap agar supaya mahasiswa di lapangan ya tetap menjaga identitas kita sebagai akademisi yang tidak mengedepankan emosi gitu. Kalaupun ada ekses-ekses ya mungkin itu bisa kita maklumi. Ya tetapi saya pikir kedua belah pihak antara polisi dengan mahasiswa itu tetap saling menjaga gitu. Karena kita sama-sama anak bangsa yang ingin memperbaiki negeri kita ini gitu. Polisi juga punya orang tua yang masyarakat juga gitu. Punya keluhan-keluhan sama. Sehingga kita tidak perlu berbenturan di lapangan. Baik. Mari kita sama-sama menjalankan tugas dan tidak saling mencederai di antara kita gitu. Baik, ya, baik. Terima kasih Pak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Malik Iskandar selaku sosiolog sudah berbagi di Obrolan Karebosi. Terima kasih juga Saudara Muhammad Aksa, Presiden Mahasiswa BEM UNM Makassar sudah berbagi di Obrolan Karebosi pada malam hari ini.